Nasdem pengecut, PKS Belgedes. Ucapan itu bermunculan setelah tokoh Partai Nasdem Surya Paloh dan tokoh Partai Keadilan Sejahtera atau PKS menerima hasil pemilu ditetapkan KPU. Berikut komentar berbagai pegiat sosial yang berhasil dirangkum poskota.tv 7. Hari ini saya pakai baju berwarna biru. Ini dalam rangka mengucapkan selamat kepada Partai Nasdem yang telah melakukan langkah-langkah pengecut sebagai seorang demokrat. Bagi saya, Nasdem ini saya harapkan menjadi salah satu sosok guru perubahan untuk memperbaiki demokrasi di Indonesia. Ternyata Pret Belgedes. Kenapa saya katakan demikian? Karena setelah KPU mengumumkan keputusan hasil pemilu, baik pileg maupun pilpres, serta merta Nasdem menerima hasil keputusan KPU, baik pilpres maupun pileg. Langsung mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto. Ternyata bukan hanya Nasdem, PKS sama menerima hasil pemilu, mengucapkan selamat kepada Prabowo dan Gibran. Saya heran sebetulnya. Heran dengan jargon perubahan yang diusung oleh paslon 01, di mana Nasdem dan PKS menjadi penyokong terkuat dalam koalisi partai itu. Betapa memblenya semangat mereka pada saat paslon mereka dan tim hukumnya, paslon Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar plus tim hukumnya sedang berjuang di MK melihat ada kecurangan yang struktur, sistematis dan masif. Ternyata partainya Nasdem dan PKS menerima hasil keputusan KPU. Padahal kita tahu, pimpinan Nasdem tahu, pimpinan PKS tahu betapa pemilu ini penuh dengan carut-marut, sirang sengkarut, kecurangan dari hulu ke hilir. Beberapa petinggi Nasdem sudah mengatakan hal demikian, beberapa petinggi PKS juga mengucapkan hal demikian. Sekarang mereka berubah. It's politik. Inilah politik. Politik di Indonesia. Politik yang tidak mempunyai konsistensi sikap. Politik yang tidak mempunyai keteguhan prinsip dalam bersikap. Jargon perubahan yang diusung Anies dan Muhaimin seolah-olah lebur hancur karena rapuhnya integritas personal elit dari Nasdem dan PKS. Selamat malam Bang Surya Paloh. Bang, kenapa Abang cepat kali buka puasanya Bang? Padahal waktunya masih ada 15 menit lagi Bang. Aku pikir Abang Surya Paloh pejuang. Ternyata kau pecundang Bang. Pecundang kau Bang. Kau Surya Paloh pecundang kau. Ya, malu-maluin orang Aceh kamu Surya Paloh. Kok cepat kali kau buka puasanya? Padahal lebih enaknya, lebih cantiknya permainan kamu. Seharusnya kamu tunggulah barang 15 menit lagi. Masalah kamu nanti berkoalisi dengan Prabowo itu hak kamu Surya Paloh. Tapi komitmen kamu yang pernah kau ucapkan di hadapan masyarakat Aceh, ternyata kamu lain di mulut, lain di hati kamu. Mentang-mentang Nasdem dapat kursi banyak, ya Bang? Ya Bang? Tak masalah Bang. Insya Allah
kalau abang ada umur panjang 2029, partai abang itu putih di Aceh, bang. Nggak ada suara nanda, ya bang. Ingat nih bang kata-kata aku, bang. Ya, insya Allah. Karena Surya Paloh berkhianat kepada Anies Baswedan, ya, belum apa-apa sudah angkat bendera, belum waktunya berbuka puasa sudah berbuka puasa. Itu sikapmu bang kan, malu-maluin orang Aceh bang. Teman-teman sekalian, banyak pihak sebenarnya nggak kaget kok dengan sikap Partai Nasdem dan Surya Paloh yang menerima hasil pemilu 2024 dan mengucapkan selamat pada pasangan Prabowo Gibran. Mungkin beberapa pihak sebenarnya malah kaget dengan pernyataan Sekjen PKS Pak Abu Bakar Al-Habsyi yang juga menerima keputusan KPU terkait hasil pemilu tingkat nasional yang memenangkan paslon 02 Prabowo Gibran. Pak Abu Bakar Al-Habsyi menambahkan bahwa keputusan PKS menerima hasil tersebut tidak jauh berbeda kok katanya dengan sikap Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Walau memang dua-duanya Nasdem maupun PKS tetap menghormati upaya Timnas Amin untuk menggugat hasil pemilu 2024 ke MK. Sikap Nasdem dan PKS ini jelas menunjukkan kecenderungan melunak dan tentu memperkecil ruang peluang untuk menjadi kekuatan oposisi. Sedangkan PKB sampai saat ini masih cenderung pada sikap untuk menggugat hasil pemilu 2024 ke MK. Tetapi berdasarkan track record PKB selama ini, saya menduga ujungnya PKB akan bersama rezim penguasa pemenang pemilu daripada menjadi oposisi. Tinggal PDIP yang sampai saat ini kelihatannya masih kuat kehendaknya untuk menggugat hasil pemilu ke MK maupun menyuarakan hak angket. Tetapi sampai detik ini tak ada ungkapan serius dari Ketum PDIP, Bu Megawati. Bahkan sikap Puan Maharani cenderung lebih lunak daripada PDIP. Ya, dugaan paling kerasnya ujungnya PDI Perjuangan akan memilih sebagai oposisi. Bila desain ini terjadi, maka komposisi parlemen diprediksi 79% pro rezim penguasa yang baru dan 21% kekuatan oposisi. Jadilah desain koalisi besar terwujud. Apalagi bila misalnya PDI Perjuangan ujungnya malah bergabung dengan rezim penguasa. Karena toh selama ini PDIP juga selaras kok dengan semangat keberlanjutan untuk meneruskan program-program Jokowi. Pertanyaannya, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari fragmen atau drama pemilu 2024 ini? Begini teman-teman, membaca Indonesia tak bisa sekedar membaca aktor partai politik. Karena parpol di Indonesia itu punya semangat dan budaya tanda petik gotong royong. Yang artinya bagi-bagi. Maknanya semua yang terpampang dalam bentuk sikap aktor partai politik sebenarnya hanyalah drama yang ujungnya adalah saling berbagi kue kekuasaan. Oleh karena itu melihat Indonesia seharusnya dilihat dari kacamata sistem. Sistem sekali lagi. Bila kita cermati sejak Orde Baru sampai saat ini sebenarnya sistem yang diperlakukan di Indonesia adalah sama. Dalam perspektif ekonomi politik, sebenarnya yang diterapkan di Indonesia adalah sistem kapitalisme. Sistem kapitalisme ini memiliki prinsip laissez-faire. Maksudnya, peran negara dalam ekonomi semakin diperkecil bila perlu dihilangkan. Oleh karena itu, privatisasi BUMN akan menjadi nafasnya. Sistem kapitalisme memiliki orientasi pada para pemilik modal, para oligark, bukan pada rakyat secara individu per individu. Penghapusan subsidi pada rakyat akan menjadi semangatnya. Maka jangan kaget kalau nanti Pertalite dan gas melon akan dihilangkan. Sistem ini mengagungkan pertumbuhan ekonomi, tetapi lemah sekali dalam distribusi ekonomi, sehingga kesenjangan sosial semakin lebar. Liberalisasi seluruh sektor akan semakin gila, termasuk liberalisasi barang-barang milik publik, milik rakyat, seperti migas dan juga minerba. Maka jangan kaget ke depan, hilirisasi dengan mengundang investor asing akan semakin diberikan karpet merah. Bonus demografi hanya sekedar jadi modal untuk memperoleh buruh dengan upah murah sehingga para investor asing semakin tertarik mengembangkan usaha di Indonesia karena lebih efisien. Inilah yang bisa ditangkap dari RPJPN, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 atau yang terkenal dengan sebutan Visi Indonesia Emas 2045. Dan akhirnya dalam sistem kapitalisme, utang dan pajak akan semakin ditingkatkan karena utang dan pajak adalah penopang penting APBN gaya kapitalisme. Oleh karena itu sihir demokrasi yang sedang berjalan saat ini termasuk segala bentuk drama dan gimmicknya hanyalah digunakan untuk melanggengkan sistem kapitalisme
dan menyebabkan Indonesia semakin terjerembab dalam jurang keterpurukan. Harus ada keseriusan untuk melakukan transformasi revolusioner pada negeri ini. Salam perjuangan. Wassalam.